sama seluruh wanita perempuan Indonesia. Maaf ya, ini tolong show aku. Apabila kalian ada cerita ke kita tentang hal yang agak berat gitu ya, misalnya seperti politik, terus tentang gimana bumi ini berputar, terus tentang kayak kenapa sih bisa ada oksigen dan lain-lainnya yang ada yang kalian semua pernah lagi. Sebenarnya aku nggak ngerti banget. Aku kayak ya pasti sama kalian ngobrol kayak ya sayang jadi tuh politik Indonesia gini bla bla bla. Di otak aku tuh kayak sama kalian, otak aku kayak jadi kosong. First of all, you're not speaking on behalf of all the women in Indonesia, especially not me. You're only speaking on behalf of you, girl. I have always been critical in politics, and I will always speak. Second of all, being a wanita kosong is not something that you can be proud of. Maybe it's good for only entertainment, but it's not good for your real life. Let's talk about RUU TNI, which sekarang sudah disahkan jadi UU TNI. Gue bakalan coba untuk rangkum sesingkat-singkatnya dan segampang-gampangnya untuk dipahami. Walaupun sebenarnya hal-hal kayak gini gak bisa telan yang singkat-singkatnya aja. Harus telah detail-detailnya, cuman ya I will try. So about this UU TNI dan alasan kenapa masyarakat pada nggak setuju menolak UU TNI ini disahkan. Sebenarnya banyak banget sih poin dari pros and cons-nya. Tapi di sini gue akan jelasin 3 poin aja. Pertama, itu ada OMSP atau operasi militer selain perang. Kalau dulu TNI mau melakukan OMSP itu harus seizin DPR. Tapi sekarang di dalam revisi itu sudah dihapus. Jadi cuma perlu persetujuan dari presiden. Kalau misalnya presidennya CC, ya udah tinggal go. Yang jelas sih ini bakal memperluas kewenangan pemerintah untuk mengatasi operasi non perang. Balikan lagi sih ke kalian. Menurut kalian gimana? Ini bakalan bahaya nggak? Because how do you think our beloved government has been treating us so far? Kedua, ini sebenarnya juga lumayan bahaya ya. Karena di RUU TNI itu juga ditambahkan pasal tentang keamanan cyber. Contohnya, misalnya lo content creator. Konten lo itu bisa aja di take down kalau dianggap mengancam keamanan negara. Sesimpel konten selain donatur dilarang ngatur, kalau misalnya dianggap ancaman untuk negara itu bisa jadi take down, akun lu bisa diblokir dan juga bisa jadi di ban. Tambahan pasal cyber ini itu terlalu karet dan terlalu abu-abu, bisa ditarik kemana-mana. Yang ketiga, apa urgensinya Bapak Ibu yang terhormat? Kenapa UU TNI ini disahkan secara diam-diam tertutup di Fairmont pula? Itu kan hotel mahal ya. Katakan efisiensi. Kalau misalnya beneran mau efisiensi, sahkanlah itu cepat-cepat UU perampasan aset untuk para koruptor. Berani nggak? Giliran hal-hal kayak gini cepat. Sebenarnya masih banyak banget poin-poin dalam UU TNI ini. Ada revisi ABRI, panjangan masa pensiun dari TNI. Mungkin kita lanjut ya, part 2. Comment for part 2.